Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sriwahyuni, NIM 220401010, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bimbingan Konseling Islam dengan Ibu dosen Ibu Novitayanti, MPD. Baik, di sini saya akan membahas satu judul yang berjudul Ruang Lingkup Bimbingan Konseling Islam. Bimbingan konseling Islam adalah proses bantuan kepada individu agar mampu mengenali, memahami, dan menyelesaikan masalah hidup berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan utama dari bimbingan konseling Islam bukan hanya untuk mengatasi permasalahan fisiologis, sosial, atau akademik, tetapi juga membina jiwa dan akhlak agar seorang dapat hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam praktiknya, bimbingan konseling Islam memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang saling berkaitan. Aspek kehidupan yang menjadi ruang lingkup bimbingan konseling Islam. 1. Bimbingan agama. Bimbingan dalam aspek ini berfokus pada peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan konseli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konselor membantu individu agar kembali pada jalan Allah, memperbaiki ibadah, serta memahami makna hidup dari perspektif Islam. Contoh permasalahannya yaitu seperti rasa jauh dari Allah, lalai dalam ibadah seperti meninggalkan salat, keraguan terhadap takdir, atau kehilangan makna hidup. Tujuan bimbingan: menanamkan kembali nilai-nilai tauhid, membimbing konseli agar lebih dapat atau dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, menumbuhkan kesadaran untuk bertobat dengan memperbaiki pribadi. Aspek ini menyangkut perkembangan diri sebagai pribadi, seperti pengenalan jati diri, mengendalikan emosi, dan pembentukan karakter. Dalam Islam, pembentukan akhlak atau etika yang baik merupakan prioritas utama. Bimbingan sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, dalam bimbingan konseling Islam juga diberikan bimbingan agar individu dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang lain berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah. Bimbingan belajar dan akademik. Bimbingan konseling Islam juga mencangkup bantuan dalam menghadapi kesulitan belajar, mengatur waktu, serta membentuk motivasi belajar dengan niat yang benar sesuai ajaran Islam. Bimbingan karir. Aspek ini membantu individu dalam merencanakan, memilih, dan mengembangkan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, serta nilai-nilai Islam. Pendekatan dalam setiap ruang lingkup bimbingan konseling Islam. Setiap ruang lingkup tersebut dijalankan dengan pendekatan yang bersumber dari Islam, seperti pendekatan Qur'ani menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar solusi. Pendekatan Nabawi yaitu meneladani sikap dan strategi Rasulullah dalam menghadapi masalah. Pendekatan akhlaki yaitu menguatkan nilai-nilai moral dan menyelesaikan konflik atau krisis. Pendekatan psikospiritual yaitu menghubungkan pemahaman psikologis dengan spiritualitas Islam. Prinsip-prinsip yang menyertai bimbingan konseling Islam. 1. Tauhid atau keesaan Allah, yaitu semua bimbingan diarahkan agar konseli lebih mengenal dan menguatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua yaitu amanah. Konselor harus menjaga kerahasiaan konseli dan menjalankan tugas dan tanggung jawab.
rahmah, atau kasih sayang. Pendekatan yang digunakan harus lembut dan penuh empati. Sukroh, atau melibatkan konseling dalam proses pengambilan keputusan. Adil, yaitu memperlakukan semua konseli tanpa diskriminasi. Jadi, ruang lingkup bimbingan konseling Islam menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia seperti spiritual, pribadi, sosial, akademik, dan karir. Dan cangkupan yang luas ini, bimbingan konseling tidak hanya bertujuan mengatasi masalah sesaat, tetapi juga membentuk pribadi Muslim yang utuh. Seimbang antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Islam dan pendekatan yang tepat. Konselor Islam mampu memberikan bantuan yang bermakna dan berdampak jangka panjang bagi perkembangan konseli. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bimbingan konseling Islam untuk memahami dan mengembangkan ke seluruh ruang lingkup ini sebagai panduan dan menyeluruh. Baik, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.